Oh, ini kosakata yang kedua, nongop pertanian yang kedua kita lihat di sini kata kerjanya Qda artinya memelihara, Qrda artinya mengembangkan, JBHD artinya menanam. Dengan kata lain, ini kosakata yang pertama tiga-tiganya bisa diartikan memelihara ya, memelihara sesuatu. Kemudian Koduda artinya menuai, Suwakada artinya memanen. Bisa diartikan juga keduanya artinya memanen. Kemudian Tada artinya memetik, Tada artinya memetik. Kemudian Keda artinya menggali ya, tadi yang sudah muncul di Owil. Kemudian Biryorel Purida, Biryo artinya pupuk, Purida menaburkan atau menebarkan boleh ya, menebarkan pupuk, Biryo pupuk. Kemudian Siasel Purida, Siasel artinya benih, Puridanya menaburkan benih. Setelah itu Mojongol Simda, Mojong artinya bibit, Simdanya menanam bibit. Jadi menaburkan benih dengan menanam bibit itu agak berbeda, bahkan berbeda jauh ya, Siat dengan Mojong. Kemudian Mural Juda, Mul air Juda memberikan air atau menyiram. Kalau itu kita lihat di sini Goremel Juda, Gorem itu kompos atau ya. Juda memberikan kompos. Jadi yang dengan di atas perbedaannya kita lihat di sini. Kalau di sini ya, kalau di sini pakainya ayam ataupun yang lainnya, kalau di sini pupuk ya. Nah, di sini tertulisnya Biryo. Ya, pernah ada di ujian. Jadi Anda harus teliti dengan melihat gambarnya. Kemudian Japcora Popda, Japca itu artinya rembutan, Popdanya mencabut rumput. Kalau itu kita lihat di sini, boleh Japta, boleh itu ulat atau bisa diartikan serangga ya. Japtanya menangkap ulat. Setelah itu Nongyagel Cida, nya menyemprotkan obat. Setelah itu kita lanjutkan ke tata bahasa yang kedua, Gijone, ini bisa diartikan sebelum. Keterangan di bawahnya dongsai kata kerja butuh ditempelkan. Oton hingwi suatu tindakan, nah atau sangte kondisi ape di depan onen yang datang. Hasil fakta atau kebenaran boda daripada sigansang waktu abso depan inen yang ada. Nah, ternyata menunjukkan. Jadi Gijone artinya sebelum, keterangannya ditempelkan hanya pada kata kerja menunjukkan waktu yang ada di depannya daripada bukti suatu tindakan atau suatu kondisi yang datang di depannya. Contoh yang pertama, binil top Gijone goremel monjo giseo, binil plastik top tutup. Gijone sebelum goremel kompos monjo terlebih dahulu giseo berilah. Sebelum menutup dengan plastik, pertama-tama berilah komposnya. Nah ya, goremel ju gonaso, gorem kompos ju memberikan gonaso setelah binil plastik top lekeo akan saya tutup. Iya, setelah memberikan kompos, lalu saya akan menutup plastiknya. Ibu Nongyagel coke soromyon, nongyak obat pertanian coke sedikit menggunakan riaman kalau hendak menggunakan sedikit obat, Nongyagel Gijone boler camnen ge jawayo. Nongyagel Cida ya, menyemprotkan obat pertanian, Gijone sebelum. Boleh ulah cap menangkap dan ge cayo sebaiknya. Jadi kalau hendak menggunakan sedikit obat pertanian langsung dari belakang. Sebaiknya menangkap ulat sebelum menyemprotkan obat pertanian. Nah iya, krom oneran boleh cabaya geneo. Krom kalau begitu oneran hari ini boleh ulat coba menangkap geneo harus. Iya, kalau begitu hari ini saya harus menangkap ulat. Sambon Hangguge o Gijone, Hangguge ke Korea o datang Gijone sebelum datang ke Korea, musun Irel Hesoyo. Musun apa? Irel bekerja, Hesoyo lakukannya, atau bisa diartikan Irel Hesoyo bekerja. Sebelum Anda datang ke Korea, Anda telah bekerja apa? Saya tanya soyo, saya di perusahaan, tanya soyo bekerja. Saya telah bekerja di perusahaan. Tanida bisa diartikan pergi, juga bisa diartikan bekerja. Jadi Gijone tersebut kita ulang lagi di atas, diletakkan pada kata kerja saja menunjukkan kegiatan yang pertama itu bukan hanya bukti ya, namun ada kegiatan yang harus dilakukan pertama-tama atau terlebih dahulu. Ini bisa diartikan sebelum. Tata bahasa yang kedua, penjelasannya ditempelkan pada kata kerja, kemudian Gijone ya, bisa diartikan sebelum titik. Keterangan di sini
kegiatan yang di belakang Gijone itu lebih dulu terjadi dibandingkan kegiatan yang di depan Gijone. Maksud dari sini kita langsung contoh saja. Contoh yang pertama, ada kalimat seperti ini. Hanggu gorel kongbu ha Gijone uyurul masyosoyo. Ini namanya adalah kalimat depan ya, setulisnya KD, kalimat depan. Kemudian uyurul masyoyo minum susu adalah kalimat yang di belakang atau kalimat belakang ya. Nah, kita lihat dulu di keterangannya. Jadi kegiatan yang di belakang Gijone, berarti kegiatan di belakang Gijone ini itu lebih dulu terjadi. Berarti ini adalah yang terjadi terlebih dahulu dibandingkan kegiatan yang di depan Gijone. Berarti ini aktivitas kedua. Jadi ini sebelum ya. Jadi sebelum belajar bahasa Korea, saya minum susu. Atau saya minum susu sebelum belajar bahasa Korea. Mau diartikan dari Gijone tidak masalah, dari belakang juga tidak masalah. Jadi untuk munbab tata bahasa yang kedua, keterangannya saya bacakan lagi. Untuk munbab tata bahasa yang kedua, Gijone itu diletakkan pada kata kerja, menunjukkan kegiatan yang di belakang Gijone itu lebih dulu terjadi dibandingkan kegiatan yang di depan Gijone. Dengan kata lain, Anda boleh mengartikan dari tata bahasa dulu Gijone di sebelah sini tidak masalah, ataupun dari belakang. Namun Gijone tersebut harus diartikan sebelum. Oke, mungkin itu saja untuk munbab saya sarankan lagi untuk Anda, munbab dengan munbab dibaca kembali atau dirangkum, kemudian bikinkan sebuah contoh ya. Bikinkan sebuah contoh. Kalau misalkan Anda ragu dengan contoh yang Anda bikin, silakan share ke grup ya. Kemudian akan kami koreksi. Selanjutnya THWI percakapan yang kedua, kita lihat gambarnya. Percakapannya ada 3 orang, Juin Ajo, si Riri dengan Juin Ajumuni. Juin artinya pemilik, kalau Ajo si paman, berarti kalau Ajumuni artinya bibit. Dengan Riri, paman pemilik mengatakan onel goseng manasoyo. Onel hari ini goseng menderita, manasoyo banyak. Hari ini banyak menderita. Ini bisa dijadikan goseng manasoyo terima kasih atas kerja kerasnya. Boleh ditulis goseng manasoyo terima kasih atas kerja kerasnya hari ini. Neren bate birel buril gonika. Neren besok bate ke kebun biryo pupuk ya. Ini biryo pupuk, kalau komposnya gorem ya. Puri menaburkan gonika karena akan. Besok karena akan menaburkan pupuk ke kebun. Chunbi jom hejoyo. Chunbi siapkan, hejoyo tolong siapkan. Biryoyo pupuk mojong tamjue simel gonde. Mojong bibit dalam minggu depan simel ditanam, gonde akan. Bibitnya akan ditanam minggu depan, nanti koma. Bolso biro buryoyo, bolso sudah biryo pupuk buryoyo akan ditabur. Jadi bibitnya akan ditanam minggu depan. Apakah harus menaburkan pupuk atau pupuknya kok sudah mau ditabur? Mojong sim Gijone buraya deo. Mojong bibit sim menanam Gijone sebelum menanam bibit buraya deo harus ditaburkan ya. Maksud ditaburkan adalah ditaburkan pupuk. Kemudian Biryo monjo burigo iljilcem cinan gue ya, cinan gue. Biryo pupuk monjo terlebih dahulu puri dapurkan. Atau di sini bisa artikan pertama-tama taburkan pupuk go, dan kemudian iljilcem. Iljil 1 minggu, cem kira-kira jinan setelah ya. Ini jinanku artinya melewati, ini setelah. Pertama-tama taburkan pupuk dan kemudian setelah melewati kira-kira 1 minggu, Simoya mojongi jal jara godenyo. Simoya yang ditanam mojong bibit. Bibit yang ditanam jal dengan baik jara tumbuh godenyo karena ya. Kemarin godenyo itu artinya kalimat alasan. Jadi dari sini ya, bibit yang ditanam akan tumbuh dengan baik. Oh, kerokunya. Oh, begitu. Jika saya tergaso pulang selalu. Neil besok selbi. Saya asalnya sedih gunakan real akan. Biryo pupuk jal dengan baik jenggyo disiapkan nolkeo akan. Saya akan pulang lalu akan menyiapkan pupuk yang digunakan besok. Kemudian tips go new artinya biji-bijian atau bio padi, bori jelai atau berli ya, boleh di sharing ya. Kemudian mil gandum, kemudian kong.
kacang. Kalau tangkong berarti kacang tanah. Oke, silakan TWI-nya didengarkan di rumah lalu mencoba lafalkan kembali. Selanjutnya yang latihan yang kedua, gerime manen piyon bogi sekolah nasi. Gerime kegambar manen yang benar piyon ungkapan bogi contoh esodari. Olah pilih nasi masukkanlah pilihan dari contoh ungkapan yang benar ke gambar. Ya, jadi ini ada bogi contoh pilihannya di sini, kemudian masukkan ke gambar yang kosong ya. Ungkapannya kosong. Kira-kira yang mana? Kemudian kita lihat di sini bagian kedua, kiriman bogo lihatlah gambar go dan kemudian gijone. Saya gunakan. Lihatlah gambar kemudian gunakanlah gijone. Tewara percakapan langsung hasil lengkapilah. Lalu lengkapilah percakapannya. Jadi kejadian yang pertama dilakukan adalah yang sebelah kanan ya. Jadi sebelum menyemprot pastikan titik-titik melakukan ini ya. Ini kalimatnya, gambarnya. So, silakan di rumah masing-masing kerjakan. Setelah itu ke Waldo, aktivitasnya cagobel yogu halte. Cagob kerja, yogu meminta. Saya ketika meminta pekerjaan, otaknya bagaimana Yagi berbicara ya. Ketika meminta pekerjaan harus berbicara bagaimana. Bogi corom mare bosio. Bogi contoh corom seperti mal berbicara bosio cobalah berbicara seperti contoh. Jadi kita lihat meminta pekerjaan yang pertama di sini contohnya berarti meminta pekerjaan mencabut rumput. Bagaimana cara berbicaranya? Kita lihat di sampingnya. Jabcorol bawaya hendeo, cabco rumput pop mencabut. Ayah hendeo harus. Saya harus mencabut rumput. Jigem hal sisoyo, jigem sekarang dilakukan dari saya bisa. Apakah bisa dilakukan sekarang? Jadi seperti itu saja ya. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya dikerjakan seperti dengan contoh di atas. Kemudian ke Jongbo, informasinya tentang Hangguk Nongchone. Hangguk Korea Nongchone pertanian sa 4 gejol musim. 4 musim pertanian di Korea. Kita lihat di sini ada musim Gom, kemudian di bawahnya musim Yorom, kemudian musim Gal, yang terakhir adalah musim Gyeol. Di antar tersebut adalah 4 musim pertanian di Korea. Oke, kita jelaskan yang pertama musim semi Bom, nongsaran jil junbiral hamnida. Nongsa petani, jil penanaman, junbiral hamnida menyiapkan. Petani menyiapkan penanaman. Kemudian biroyral puri menaburkan pupuk. Go lalu batel kara membaca kebun. Dan kemudian artinya dan ya. Siral puri si artinya benih, puri menaburkan benih. Gona atau mojongol sim, mojong bibit, sim menanam bibit. Junbiral hamida menyiapkan penanaman bibit ya. Junbiral hamida menyiapkan. Jadi petani mempersiapkan penanaman. Setelah itu menaburkan pupuk, lalu membajak sawah. Kemudian menaburkan benih atau menyiapkan penanaman bibit. Tomat, kaji, terong, oi, timun, hobak, labu, goju, cabai, dan seperti simsem nida ditanam. Jadi penanamannya tersebut meliputi seperti cabai, hobak atau labu, oi, timun, kaji, terong, dan tomat. Setelah itu Yoram musim panas, bome simen, bome di musim semi, semen yang ditanam. Sesu sayuran dan seperti suak hamnida dipanen. Jadi musim panas langsung dari belakang tidak masalah ya. Memanen seperti sayuran yang ditanam di musim semi. None nong yagel purigo jabjoral pomnen. Jauh gobel kesok ya hamnida. None di sawah, nong yag obat-obatan, puri menaburkan. Lalu jamjo rumput pomnen mencabut. Jagob kerja kisok terus menerus ya hamnida harus dilakukan. Setelah itu harus dilakukan terus menerus pekerjaan seperti mencabut rumput dan menaburkan obat-obatan di sawah. Jadi menaburkan obat di sawah dan mencabut rumput itu dilakukan terus menerus. Bate tanggang yang papa dengel simgo kiumnida. Bate di kebun, tanggen wortel. Kemudian yang pa bawang bombay, pak daun bawang, dan seperti si menanam. Go dengan kium nida memelihara. Jadi di kebun itu memelihara seperti penanaman daun bawang, bawang bombay, dan juga wortel. Jadi wortel, daun bawang, dan daun bawang ya maksudnya itu ditanam di kebun. Tohan dan kemudian Kyeol musim dingin ya, ini kyeolnya salah.
seharusnya musim dingin. Kimjang pembuatan kimchi skala besar ya. Di sini ada kimjang pembuatan kimchi skala besar. Piryoan yang dibutuhkan beju sawi putih, simsem nida ditanam. Dan kemudian menanam sawi putih yang diperlukan untuk pembuatan kimchi skala besar di musim dingin. Jadi untuk musim panas tersebut itu kurang lebihnya menanam sawi putih. Yang ketiga gal musim gugur. Garan sebagai gejol imnida. Gal musim gugur suak panen gejol musim imnida adalah musim gugur adalah musim panen. Yorem core di musim panas jal dengan baik kiun yang dipelihara. Ceso sayuran wadan bio padi kodumida dipanen ya, koduda dipanen. Musim gugur adalah musim panen. Kemudian di musim gugur memanen seperti padi dan sayuran yang tumbuh dengan baik di musim panas. Kiun bisa diartikan yang dipelihara atau yang tumbuh. Jadi kalau musim panen tersebut adanya di musim gal ya, musim gugur, namanya musim panen. Kemudian selanjutnya yaul musim dingin il nyondongan selama 1 tahun sayongan yang digunakan nongkiku alat pertanian suri diperbaiki. Godan damai tahun depan nongsa petani kaya kamnida merencanakan. Jadi musim dingin petani-petani memperbaiki alat pertanian yang telah digunakan selama 1 tahun dan kemudian merencanakannya untuk dilakukan di tahun depan. Teoredo di musim dingin, binil hoseso di rumah plastik, yorogaji berbagai macam, ceso sayuran, wadan, guail daging, jb hamida memelihara. Di musim dingin juga memelihara buah-buahan dan beragam macam sayuran di rumah plastik ya. Jadi musim-musim tersebut kita lihat di sini dibaca dengan baik sambil dilihat gambarnya ya. Oke, di rumah yang ingin lulus ujian IPS topik berlatihlah sekeras mungkin.